Shalom semuanya, senang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase. Ya, kita akan tadarusan Alkitab melanjutkan surat Roma di pasal ke-7. Kalau tidak salah malam hari ini pasal ke-7, saudara ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh ada dalam program tadarusan Alkitab kami kembali. Kami ingin belajar lebih dalam lagi mengenal Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Maka lawat kami, jamah kami, sehingga setiap kata, setiap kalimat yang kami baca, membuat kami semakin paham tentang diri-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saya siapkan Alkitab kita masing-masing. Ya, sambil kita menyiapkan Alkitab masing-masing, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Iya, ada Roma pasal 7 ternyata, bukan pasal 6, saudara ya. Dan sudah ada di bantuan di depan. Dan sebelum saya bagikan, saya cuma mengundang saudara untuk berjemaat ya. Kalau saudara belum punya gereja di JKI 2, nanti informasinya saudara bisa lihat di slide yang tadi sudah dibagikan. Saudara bisa screenshot. Saudara juga saya undang untuk datang beribadah di tempat kami di Serpong. Kalau saudara tinggal di Serpong dan sekitarnya, tapi kalau tinggal saudara di Papua ya tentu nggak usah ke Serpong ya. Via online saja, live streaming saja, kita bisa berkoinonia, bersekutu ya dalam online ministry. Kemudian juga masih dibuka pendaftaran karena kelas teologi proper, teologi tentang Allah baru ditutup hari Jumat. Jadi masih ada beberapa hari saudara boleh mendaftar ya, biayanya hanya 100.000 selama 1 bulan kurang lebih ya. Satu mata kuliah teologi proper itu sangat murah sekali. Andai kata masih punya masalah ekonomi sehingga 100.000 itu tidak bisa terbayarkan, hubungi kami juga ya, ada nomor telepon yang tersedia di situ. Lihat lagi slide-slide yang tadi sudah ditayangkan. Saudara bisa menghubungi, saya pasti akan terima saudara untuk belajar bersama karena memang niat kami itu mengajar ya. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti kelas ini dan nantinya sebagai orang yang paham akhirnya mulai mengajarkan, itulah dampak yang diharapkan ya. Jadi semuanya saya undang untuk mengikuti program-program yang dibuat oleh JKI The Way ya. Kita akan baca ayat-ayat ini ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Arti hukum Taurat. Kita baca ya saudara ayat yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tapi juga suaminya sudah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah.
Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu, aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Nah, inilah penjelasan yang cukup dalam ya, bahkan sangat dalam dari Paulus tentang apa sebenarnya hukum Taurat itu. Jadi diilustrasikan ya di awal-awal ayat pasal ke-7 ini, bahwa istri itu terikat sama hukum pernikahan selama suaminya hidup. Jadi kalau suami sudah mati, bebaslah ya dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu atau hukum pernikahan itu. Jadi kalau suaminya masih hidup, sebaliknya juga, jika ada seseorang istrinya masih hidup terus dia berzina, ya dia dianggap berzina jika dia misalnya tidur dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Tapi kalau suaminya atau istrinya sudah mati, ya ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain atau suami dari perempuan lain gitu ya, saudara ya. Sebab itu kamu juga sudah mati dalam hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi dengan kita percaya kepada Yesus, ketika Kristus itu menanggung semua kutuk dosa dari hukum Taurat itu, kita juga sudah mati ya bagi hukum Taurat. Artinya kita ini sudah kutuk dosanya sudah ditanggung, sudah kita alami. Bukan kita yang mengalami secara pribadi, tapi Kristus yang menanggungnya di atas kayu salib. Jadi yang namanya kutuk dosa itu bagi kita yang percaya kepada Kristus yang sudah menanggungnya di atas kayu salib nggak lagi berlaku. Maka dikatakan tadi kita ya telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, ya supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus dan Kristus kita imani sudah menanggung kutuk dosa, yakni maut itu, maka kita yang percaya kepada semua yang dikerjakan Yesus tidak lagi terikat, tidak lagi dikuasai, tidak lagi harus menanggung kutuk dosa. Kita sudah mati bagi hukum Taurat itu karena Kristus sudah menanggungnya bagi kita. Nah, untuk itu kita harus beriman bahwa kita ini bukan lagi berada dalam kutuk hukum Taurat, tapi kita ini berada dalam area di mana kita adalah orang tebusan, ya. Bukan lagi milik kita hidup kita. Tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi milik Dia yang menebus kita, yakni Kristus. Ya. Jadi kalau kita sudah beriman kita ini milik Kristus, kita ini punya Dia, maka kita ini pasti akan dibangkitkan dari antara orang mati, seperti Kristus juga sudah bangkit dan mengalahkan maut itu, dan pasti kita akan berbuah bagi Allah. Jadi ciri khas orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu orang itu akan berbuah. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua kita. Dan ini juga harus diuji oleh masing-masing kita. Apakah hidup saudara sudah berbuah atau belum? Berbuah itu sederhananya, hidup saudara itu sudah dinikmati, sudah jadi berkat bagi orang lain. Ketika yang kau kerjakan,
itu yang bisa menikmati hanya dirimu saja, tapi orang lain tidak menikmati, tidak diberkati oleh apa yang kau kerjakan, ya berarti kau belum berbuah. Sebab ukuran buah itu enak apa tidak kan ketika buah itu kita nikmati. Yang berkata buah itu enak kan bukan sang buah. Buah itu ya memang harus dinikmati. Jadi hidup kita kalau dibilang sudah berbuah, ya hidup kita ini sudah dinikmati oleh orang lain. Nah, orang lain itulah yang menikmati buah yang adalah hidup atau tubuh kita ini. Nangkep saudara ya? Jadi, nah ini harus kita mau jujur terhadap diri kita. Makanya saya selalu berkata ngaca gitu ya saudara ya. Sebab kalau kita baca ayat 5, waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya, agar kita berbuahnya bukan bagi hidup tapi berbuah bagi maut. Ya, jadi ketika kita masih dalam kedagingan, belum bertobat, ya, nafsu dosa itu ya terus dirangsang oleh hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu kan yang saya bilang adalah bicara soal dosa. Dengan kita tahu hukum Taurat, kita semakin tahu apa itu dosa. Ya, jadi dengan kita belajar hukum Taurat, ya kita akhirnya tahu banyak dosa, dan karena kita banyak tahu tentang dosa, ya ada kecenderungan kita dirangsang untuk nyobain itu. Ya, karena ada daya tarik dari dosa itu, saudara. Dosa itu memiliki magnet yang sangat kuat, sehingga akhirnya ketika kita terus menikmati dosa itu, maka ya upah dosa itu adalah maut. Kita akan berbuahkan maut. Maut itu sudah saya jelaskan dalam khotbah saya di sepanjang bulan Mei, Juni kemarin, yakni keterpisahan dengan Allah. Itulah maut, saudara. Dan itulah musuh terbesar kita. Jadi, kita akan berhadapan dengan musuh terbesar itu ketika kita terus menikmati dosa. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak menikmati dosa, Bapak Ibu benci dosa, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bertemu dengan musuh terbesar kita. Dengan kau berdosa, dengan kau menikmati dosa, sebenarnya kau sedang mengarahkan dirimu untuk bertemu dengan musuh terbesar kita, yakni maut. Jadi mengalahkan maut itu sebenarnya gampang. Ya, kita nggak usah face to face dengan dia. Ya kita tidak berbuat dosa saja. Dengan kita tidak berbuat dosa, dengan kita tidak menghidupi dosa, dengan kita tidak, kalau kita ingat tadarusan yang kemarin, bertekun dalam dosa, maka kita tidak akan berjumpa dengan maut itu. Atau musuh terbesar, yakni keterpisahan dengan Allah. Sebab semakin orang tidak berdosa, semakin orang dekat dengan Tuhan. Semakin orang dekat dengan Tuhan, maka dia akan semakin intim dengan Tuhan. Akhirnya dia tahu rencana Tuhan buat dirinya paling tidak itu apa. Dan kalau semakin intim dengan Tuhan, kepekaan itu pasti ada. Sehingga bukan cuma tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita juga bisa membaca, kita bisa melihat, ya, membaca apa yang misalnya orang lain harus lakukan, dan kita bisa memberi saran kepada orang itu karena kita memiliki kepekaan akan itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh semua kita, ya. Jadi hukum Taurat itu apakah kalau gitu dosa? Bukan. Dengan kita belajar hukum Taurat, kita akan semakin tahu itu dosa itu apa. Tapi hukum Taurat itu bukan dosa, saudara. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk dijauhi, bukan seperti itu. Bagi saya justru hukum Taurat itu harus dipelajari. Cuman Bapak Ibu harus paham dulu nih. Dengan membaca hukum Taurat, mempelajari hukum Taurat, kita akhirnya tahu itu dosa. Apa sih dosa? Dosanya seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Itu dengan kita membaca Taurat, kita akan semakin tahu. Itu makanya bagi saya, ya kita harus kuat dalam pondasi iman kita kepada Tuhan. Sebab kalau kita nggak kuat, kita sekedar membaca hukum Taurat dan kita tahu dosa itu apa, dan ketika kita dalami kita tahu bahwa dosa itu nikmat gitu ya, maka kita akan cenderung nanti untuk berbuat dosa. Dan kalau dosa itu terus kita buahi, dosa itu terus kita tekuni, maka akan berujung pada maut. Tapi hukum Taurat itu bukan dosa. Hukum Taurat itu berisi dosa, apa itu dosa, deskripsi dosa itu apa, jenis dosa itu apa, tapi hukum Taurat bukan dosa. Ya, justru harus kita pelajari kalau Bapak Ibu mau hidup kudus. Itu dalam rangkaian tadarusan kita dalam beberapa pasal di surat Roma ini sudah saya tekankan. Ya. Jadi justru oleh hukum Taurat, kata Paulus di ayat yang ke-7 ini, lihat kursor saya ini, aku telah mengenal dosa.
Nah, jadi kalau kita nggak belajar hukum Taurat, kita nggak tahu itu dosa apa. Nah, kalau kita nggak tahu dosa itu apa, ya ketika kita lakukan itu ternyata itu dosa, ya kita akhirnya berbuat dosa yang kita tidak sadari. Dan itu mengerikan, saudara. Karena kita terus melakukan hal-hal yang salah, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu salah. Ya ini berarti bodoh dan nggak mau belajar. Kecuali saudara nggak punya ingatan, saudara itu orang dengan gangguan jiwa, maafkan saya, orang yang nggak mau upgrade, orang yang nggak mau belajar, ya itu pilihan saudara. Tapi sebagai manusia yang sadar siapa dirinya, mestinya kita belajar banyak, supaya dalam hidup kita paling tidak mengisi hidup kita di bumi ini, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik tentunya, yang positif tentunya. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, ya. Jadi dengan belajar hukum Taurat kita jadi tahu, jadi kenal dosa. Dikatakan di ayat 7 yang B-nya, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Ya kalau kita nggak tahu itu dosa, ya dosa itu mati. Ya kita nggak tahu kok. Ya, seperti saya sudah jelaskan di dalam tadarusan sebelumnya. Tapi bukan berarti kita akhirnya tidak belajar hukum Taurat. Kan kita akan menjadi orang yang bodoh kecuali saudara memang tinggal di di hutan begitu, tidak bersosialisasi. Ya seperti saya pakai ilustrasi ketika saya terbiasa lewat sebuah jalan dan biasanya saya di perempatan ngambil ke kanan, tiba-tiba di suatu hari karena terbiasa, saya tidak perhatikan rambu-rambu. Semalam sebelumnya, polisi menaruh rambu lalu lintas dilarang belok kanan. Pas hari itu saya belok kanan, diberhentikan polisi. Ya, saya bisa berargumentasi dengan yakin. Pak, saya kerjaannya setiap hari begini loh, Pak. Kemarin pun saya belok kanan loh, Pak. Saya nggak lihat ada rambu. Saya juga tadi kebetulan tidak memperhatikan ada rambu itu. Masangnya kapan ya, Pak? Oh, baru semalam, ya. Nah, kalau baru semalam, ini baru pelanggaran yang saya tidak sengaja, ya mestinya dimaklumkan. Gitu ya, saudara ya. Nah, ketika kita sudah tahu, akhirnya kita melanggar, itu dosa. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak akan tahu ada rambu, tidak boleh ke kanan? Kecuali saudara di rumah senantiasa, nggak keluar rumah, kan gitu. Nah, jadinya, itu yang harus kita pahami. Bukan berarti akhirnya, kalau kita tahu hukum Taurat, berarti kita tahu dosa. Jadi kita akhirnya kalau melakukan pelanggaran, kalau kita melakukan sesuatu, ya itu bisa disebut pelanggaran. Tapi kalau kita nggak belajar hukum Taurat, kita nggak tahu dosa, kan kita nggak bisa dihukum karena dosa. Wong kita nggak tahu itu pelanggaran apa tidak. Itu argumentasi yang bisa memang diucapkan oleh saudara. Tapi harus dalam pemahaman saudara ya memang orang yang tidak bersosialisasi. Orang yang di rumah saja, sendirian saja, di goa begitu. Ya. Kalau saudara seperti itu ya silahkan saja, ya. Tapi kan kita hidup bersosialisasi, ya. Kita tidak tahu membunuh itu dosa. Kita membunuh orang. Kita mungkin tidak bisa dihukum oleh Tuhan karena kita tidak tahu membunuh itu dosa. Tapi orang lain, keluarganya yang dibunuh saudaranya oleh kita, itu kan akar pahit, sakit hati sama kita, emosi sama kita, dan membuat orang sakit hati itu dosa. Kita mungkin bilang nggak tahu itu sakit hati dosa, Pak. Ya, itu bisa saja saudara berargumentasi semua tadi kalau memang saudara tadi ya hidupnya dari kecil menyendiri, nggak berpendidikan. Ya. Kalau gitu ya saudara nggak usah belajar semuanya. Ya udah, jadi orang purba aja gitu. Ya. Ya, tidak perlu belajar di hutan sana gitu ya. Tapi saudara kan faktanya tidak demikian. Maka supaya kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik di mata Tuhan, kita harus belajar hukum Taurat. Sehingga ketika kita tahu yang tidak baik di mata Tuhan, ya tidak kita kerjakan. Ketika kita tahu yang baik di mata Tuhan, ya itu yang kita kerjakan. Jadi inilah penjelasannya, saudara. Jadi memang ya perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ya. Jadi karena dulu kata Paulus ya, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tapi ketika tahu hukum Taurat, ketika hukum Taurat sudah datang, dosa akhirnya mulai hidup.
Karena hukum Taurat itu kan berisi dosa. Sebelum aku mengenal hukum Taurat, ya aku nggak tahu dosa. Maka ada firman yang mengatakan ketika orang tahu, maka orang itu dituntut lebih. Ya. Jadi kalau kita tahu itu dosa dan kita sengaja berbuat dosa, itu ya dosa yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak tahu itu dosa, kita lakukan, ya itu tidak bisa dianggap dosa karena kita tidak tahu. Tapi bukan berarti kita tidak belajar tentang apa itu dosa. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu itu dosa, ya jangan dilakukan. Dan kalau kau bisa bertahan dengan itu, tidak melakukan dosa, maka kapanpun kita mati, ya ada janji Tuhan. Keselamatan. Hidup bersama Dia dalam kekekalan. Jadi ketika Alkitab katakan berpikir bahwa dengan melakukan Taurat kita akan memperoleh hidup, ya tidak. Jadi kata Paulus di sini, yang membawa kepada hidup itu bukan hukum Taurat, saudara. Ya. Justru dengan kita tahu hukum Taurat, kita akan semakin ngerti soal mati, kematian, maut, dosa itu. Ya. Jadi ini yang harus perspektifnya salah. Orang Yahudi itu berusaha dengan presisi melakukan hukum Taurat. Ya. Tapi sebenarnya, ya dia akan terus membawa dirinya pada kematian. Karena memang tidak mungkin ada orang bisa mengerjakan hukum Taurat secara utuh. Karena kita sudah punya dasar sebagai keturunan manusia berdosa. DNA kita cenderung berbuat dosa. Jadi semakin kita tahu dosa, ya semakin dosa itulah yang kita perbuat. Makanya saudara, kita butuh hidup. Dan hidup itu hanya bisa ditawarkan dalam iman Kristen, dalam diri Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepadanya, kamu tidak akan binasa. Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup. Maka ketika kita melakukan hukum Taurat, itu bukan dalam rangkaian kita supaya hidup, tapi rangkaian supaya kita semakin menjalani hari-hari yang menjauhi dosa. Jadi melakukan hukum Taurat itu ya semata-mata karena saya tidak mau berdosa. Bukan berpikir melakukan hukum Taurat untuk menyenangkan Tuhan. Sebab yang namanya hukum Taurat itu ya isinya dosa. Ya. Tuhan berikan hukum Taurat kepada orang Israel karena supaya orang Israel itu bisa menjadi umat pilihannya, bangsa pilihannya. Tadinya mereka tidak tahu apa itu dosa. Mereka hidup sama kayak orang dunia ini. Dan dunia mengatakan A, mereka mengatakan A. Padahal A itu di mata Tuhan jahat. Maka turunlah hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu kudus. Perintah-perintah di hukum Taurat itu kudus. Baik dan benar. Tapi bukan dengan melakukan itu semuanya, kita bisa hidup. Bukan. Sebab nggak akan ada bisa kita melaksanakan semua hukum Taurat itu. Yang membuat kita bisa hidup itu adalah Kristus, percaya kepada Dia. Dan ketika kita sudah percaya kepada Dia, kita diberi kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang bukan disebut dosa itu. Dan bisa diberikan kekuatan untuk menjauhi dosa itu. Jadi mana yang utama? Memperoleh hidup dulu, percaya Yesus dulu, beriman kepada Yesus dulu. Sehingga dengan semua tadi, kita baru melangkah, diberikan kemampuan oleh kuasa Tuhan, keselamatan itu, untuk hidup menjauhi dosa dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jangan dibalik. Sebab saudara dengan kekuatanmu sendiri, kehebatanmu sendiri, melakukan perintah Taurat dengan menjauhi dosa, nggak akan bisa. 1 mungkin dilakukan, 2 mungkin dilakukan, 5 mungkin dilakukan, tapi ada banyak hal lain yang tidak kita bisa lakukan. Kenapa? Karena kita manusia yang fana, manusia yang lemah. Kita butuh Yesus Kristus yang sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga kita tidak lagi dituntut oleh oleh kutuk hukum Taurat. Jadi ketika kita mengimani Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dengan mati, maut dirasakannya, kita juga mati oleh hukum Taurat itu. Kenapa? Percaya kepada Yesus. Ketika Yesus akhirnya menang atas maut, maka kita yang percaya Yesus juga beriman. Kita sudah dimenangkan atau memenangkan pertempuran dengan maut.
Artinya kita ketika setelah menerima itu melakukan hukum Taurat ya semata-mata agar hidup kita lebih menyenangkan Tuhan. Bukan lagi soal mengejar kebenaran, melakukan kebenaran dan lain sebagainya, saudara. Nah, ini mungkin sometimes nanti ya ketika pergumulan saya tentang orang tua saya selesai, saya akan siapkan materi khotbah khusus soal ini, saudara. Ini dalamnya luar biasa. Mungkin dalam tadarusan Alkitab ini kata-kata saya belum terstruktur ya. Tapi sudah Tuhan taruhkan nih, tiba-tiba pas saya ngomong tadi Tuhan taruhkan di kepala saya. Dan saya akan gumuli dalam doa, pendalaman lagi. Nanti saya bikin pengajaran soal ini lebih dalam lagi daripada yang sebelumnya. Karena saya ingin saudara tidak mengabaikan hukum Taurat. Tapi saya juga jauh lebih ingin saudara bukan melakukan Taurat karena kau berpikir melakukan Taurat kau bisa selamat. Saya ingin semua kita, kau dan aku yang orang percaya, memahami Taurat dalam perspektif kebenaran Injil. Sehingga kita tetap membacanya, kita melakukannya, tapi dalam kebenarannya Tuhan. Bukan dengan kebenaran pikiran kita sendiri atau tafsir kita sendiri. Ya, doakan ya saudara ya. Nanti kalau Tuhan izinkan ibu saya sehat, ya saya akan buat program ini. Mungkin di bulan Agustus saya akan bisa bikin khotbah serinya soal makna Taurat itu buat kita. Yang berikutnya, ayat 13. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum dosa itu hukum Taurat maksud saya saudara. Ya. Jadi Paulus akhirnya dengan hikmat, akal budi, dia melayani hukumnya Tuhan, hukum kasih karunia, tapi dia juga melakukan ya dengan tubuh badannya, tubuh jasmaninya, hukum Taurat itu. Secara literal, secara fisik. Ya. Tapi dilakukan bukan dalam rangkaian tadi ya untuk memperoleh keselamatan, karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu bicara soal dosa. Apa itu dosa? Jadi kalau melakukan hukum Taurat ya bukan untuk selamat. Ya. Salah itu, ya. Justru dengan melakukan hukum Taurat kita akhirnya terjebak dalam dosa itu. Sebab ketika kita melakukan hukum Taurat yang satu nggak kita lakukan. Sehingga kata-kata Paulus tadi, aku ingin berbuat baik tapi yang jahat yang kulakukan. Itu bukan aku, tapi dosa yang aku pahami dari membahas atau mempelajari soal hukum Taurat itu. Jadi keinginan yang kuperbuat itu bukan keinginan yang baik, akhirnya keinginan yang jahat. Nah, ini yang harus didalami oleh kita semuanya. Kita harus memahami ini, saudara. Bahwa kita ini punya sisi kemanusiaan yang sama dengan Paulus. Jadi jangan menganggap diri kita ini hebat, menganggap diri kita ini luar biasa, menganggap diri kita ini untouchable, ya, tidak bisa tersentuh oleh dosa.
terlalu jumawa. Paulus saja mengajarkan seperti ini kepada kita. Ya. Rasul yang dikatakan mengajarkan kasih karunia ini, dalam surat Roma pasal 7 dia mengajarkan hal ini. Ya, dengan dia mengatakan apakah yang baik yang aku lakukan? Tidak. Ya. Justru ya, ketika dia lakukan yang baik itu adalah sesuatu yang jahat. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi ya, keinginan dosa itu ada dalam diri kita. Dan ini harus dipahami oleh setiap kita. Ya, ketika kita percaya kepada kasih karunia Tuhan, penebusan Yesus di atas kayu salib, kita diampuni. Dosa kita sudah ditebus. Tapi kitanya kan masih hidup. Nah, keinginan untuk berbuat dosa itu masih ada dalam diri kita. Karena memang DNA kita seperti itu. Nah, untuk itu kita harus benar-benar mengimani hidup dekat, intim dengan Tuhan. Supaya pengetahuan tentang dosa, keinginan-keinginan dosa itu bisa kita redam. Dan andai kata kita pun jatuh dalam dosa, karena kita intim dengan Tuhan, maka kita akan segera sadari bahwa kita berdosa dan boleh bertobat dan meminta ampun atas semua salah dosa kita. Seperti Daud dekat dengan Tuhan. Dalam Mazmurnya kita bisa membaca keintiman dia dengan Tuhan. Ketika dia dosa dengan Batsheba, dia segera bertobat. Dia minta ampun, dia berpuasa, dia berduka. Dosanya diampuni? Diampuni. Meskipun perbuatan dia itu masih berdampak. Ketika dia mengambil Batsheba dengan membunuh suaminya Uria, Tuhan sudah berfirman lewat Nabi Nathan, pedang tidak akan beranjak dari keluargamu. Dan itu yang terjadi. Anaknya yang cantik, Tamar, dikawini, diperkosa oleh Amnon. Kemudian kakaknya Tamar, Absalom, membunuh Amnon. Terjadilah bunuh-membunuh itu di antara anak-anaknya Daud. Keturunan Daud yang lainnya. Dan kita tahu ceritanya. Akhirnya, ya, kerajaan ini hancur. Meskipun janji Tuhan bahwa tahta Daud nggak akan beranjak dari keluarga Daud, memang dalam diri Yesus selama-lamanya. Tapi fakta juga, lewat apa yang diperbuat Daud, itu merusak semua heritage atau warisannya yang mestinya harus indah itu. Jadi, ini harus dipahami oleh kita. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kita ini sudah memang mewarisi itu. Ya. Jadi hukum Taurat itu bicara soal hal yang rohani, bagaimana kita jauhi dosa, tapi karena kitanya ini sudah daging sekali, sudah terikat dengan kutuk dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita, yang diwariskan kepada kita secara langsung nggak langsung. Sehingga dikatakan tadi, apa yang kita perbuat, kita nggak sadar, kita nggak tahu. Bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ketika kita tahu Taurat itu salah, tapi kita lakukan juga. Padahal kita membenci itu. Bapak Ibu tahu ya, itu kan makanya kita kalau habis berdosa itu kita menyesal sekali. Gini, saya kasih contoh ya. Saya zaman dulu sebelum bertobat bener ya, tahu mencontek itu salah. Mencontek itu sama dengan dusta, berbohong, mencuri. Saya tahu itu salah, tapi saya lakukan juga. Ketika hasil contekan ulangan saya dapat nilai bagus, ada kesenangan tersendiri. Tapi ada kesedihan yang dalam juga. Hati nggak bisa bicara bohong. Gue dapat nilai bagus karena nyontek. Itu terus tertanam, itu terus mengintimidasi. Benar nggak, saudara? Ya, saya puji Tuhan sih nggak berbuat dosa yang aneh-aneh gitu. Tapi saudara mungkin ya. Coba kalau kita habis berdosa, kita tahu yang kita lakukan itu dosa.
Dan kita mungkin melakukan dosa yang tidak diketahui orang lain. Kita mungkin bisa napas panjang, aman. Tapi kan kita, hati nurani itu kan nggak mikir yang kita lakukan salah. Pasti ada tuntutan, ya, tuduhan dalam diri kita sendiri. Yang gue lakuin tadi salah. Meskipun nggak ada yang tahu, tapi itu salah. Dan itu nggak enak sekali. Dan itu yang dirasakan oleh Paulus. Dan saya ingin membagikan apa yang Paulus rasakan, bahwa saudara sadari bahwa dirimu itu memang manusia berdosa. Sehingga, hukum Taurat itu, ya, yang rohani tadi, yang kita pikir kalau kita lakukan itu benar, ternyata karena kita ini nalurinya sudah berdosa, justru ketika ingin melakukan apa yang benar, malah yang salah yang kita lakukan. Makanya pemahaman kita, orang Kristen yang sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus dan juga percaya kepada keselamatan Tuhan, itu berbeda dengan orang Yahudi, saudara. Berbeda memang. Ya. Karena cara pandang kita dengan mereka berbeda. Mereka mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sesuatu yang baik. Dilakukan, selamat. Tidak dilakukan, binasa. Sedangkan bagi kita yang beriman Kristen, binasa atau selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya apa tidak dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ketika kita percaya kita selamat, kita nggak percaya kita binasa. Selesai. Tapi problemnya kan kita harus menjaga keselamatan jika kita, Bapak, Ibu, dan saya, diberi umur panjang sama Tuhan. Nah, supaya kekudusan yang sudah kita terima ini bisa kita pertahankan, ya kita harus hidup tanpa dosa dong. Makanya Bapak, Ibu, dan saya itu harus membaca dan mempelajari Taurat. Sehingga ketika kita sudah hidup kudus ini dan kita tahu dosa dari hukum Taurat, kita menjaga hidup kudus kita ini dengan cara tidak melakukan dosa yang diajarkan hukum Taurat. Andai kata kita berhasil sampai garis finish, itu bukan karena kita melakukan Taurat, tapi karena kita menjaga keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sedangkan orang Yahudi tidak. Orang Yahudi melakukan hukum Taurat karena kalau mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan selamat. Sama dengan agama yang lain juga. Mereka melakukan syariatnya, ajaran agamanya, dengan harapan kalau melakukannya dengan presisi, mereka akan selamat. Padahal nggak bisa melakukan semua hukum itu, saudara. Jangankan hukum Taurat, KUHP aja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Kita tuh jangan-jangan ya, setiap hari kita melakukan pelanggaran KUHP loh, saudara. Tapi mungkin karena ada orang di sekitar kita yang tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu melanggar KUHP. Ya, Bapak Ibu misalnya maki-makian ya di sosial media dengan orang. Itu kalau orang itu merasa nama baiknya dicemarkan oleh saudara karena saudara memaki-maki dia di sosial media, dibaca oleh umum, saudara bisa dituntut oleh undang-undang ITE loh, pidana loh itu. Tapi kalau kita nggak tahu ya kita terus aja maki teman kita ya, di-share di Facebook kita, di Instagram kita, jelek-jelekin orang. Ya. Sekarang ini tipikalnya karena udah tahu itu ada undang-undang ITE, jelek-jelekin orang tapi nggak nyebut nama, inisial juga nggak. Pakai nama lain lah ciri khas orang itu. Tapi orang nggak perlu tahu siapa nama orang yang kau sindir. Orang akan tahu kenapa? Karena ciri khasnya kau sebutkan tadi. Kita mungkin tidak bisa dituntut kalau melakukan hal itu dengan undang-undang ITE. Tapi pertanyaannya apakah esensi dari undang-undang ITE yakni pencemaran nama baik itu tidak kau lakukan? Kau mungkin bisa menghindari KUHP, tapi kau nggak bisa menghindari hukumnya Tuhan. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita semua. Itu kenapa banyak orang Kristen tidak mau belajar hukum Taurat, karena kesalahan pengajaran. Yang setengah doang, yang mengajarkan bahwa kita ini sudah ditebus, percaya kepada Tuhan kita selamat. Ya, kita sudah dikuduskan, disucikan. Tapi kita nggak diajar bagaimana kita caranya menjaga kekudusan yang sudah kita dapatkan dengan beriman akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dengan mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita.
Kita nggak diajar. Ya diajar aja, jaga aja. Ya, ada yang mengatakan, ya udah, kalau kita sudah percaya kepada Yesus, maka dosa itu nggak mungkin bisa kita lakukan. Karena kita sudah di-covery oleh kasih karunia Tuhan. Dan siapa yang bilang, saudara? Saya ketemu orang yang sudah mengimani ini, ya. Mereka mungkin tidak berdosa dengan membunuh orang, tapi dengan mereka jumawa dengan pemahaman imannya dan menganggap salah, menyesat-nyesatkan pemahaman agama kekristenan yang lainnya yang doktrinnya berbeda. Apakah itu tidak dosa? Ya. Saya ketemu seorang pendeta yang mengajarkan kasih karunia dulu. Dia berkata bahwa kalau kita sudah percaya kepada kasih karunia Tuhan, kasih karunia itu mengcover kita, maka Tuhan ketika melihat kita, tidak lagi melihat dosa yang kita perbuat hari ini, kemarin, dan masa depan, tapi melihatnya Kristus yang sudah menebus kita di atas kayu salib. Ini kan meskipun dia berkata demikian, dia mengakui bahwa dia terus berbuat dosa di masa depan. Dia mengakui kemungkinan kita berbuat dosa di masa depan. Deskripsi dosa itu bisa kita lakukan di masa depan, cuman dosa itu tidak lagi berkuasa atas kita karena kita percaya kepada penebusan Tuhan. Saudara, masakan kita hidup begitu? Kau sudah percaya kepada Yesus, kau sudah di-cover oleh keselamatan kasih karunia Tuhan, terus ketika kau dalam hidup Kristen seperti ini, kau membunuh orang, terus kau berkata bahwa Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dengan membunuh itu, karena Tuhan melihat, Bapa di surga melihat Kristus yang sudah menguasai kita, atau mengcover kita dengan kasih karunia begitu. Lalu keinginan dirimu untuk membunuh itu datang dari mana? Kalau bukan dari kuasa jahat, dari pikiran jahat, yang pastinya bukan Tuhan. Berarti kau masih terikat dengan dosa. Masakan bisa saudara yang masih terikat dengan dosa sehingga akhirnya berpikir untuk membunuh, saudara yang terikat dosa akhirnya melakukan pembunuhan, terus kau berkata, kuasa darah Yesus itu melingkupi saudara. Sehingga Bapa di surga nggak akan melihat dosamu lagi, tapi melihat Kristus yang mengcover saudara. Lah, bagaimana mungkin kekudusan kasih karunia Tuhan Yesus itu bisa melingkupi tubuh saudara yang penuh dengan dosa? Bukankah terang dan gelap nggak bisa bersatu? Nah, banyak teologi-teologi, doktrin-doktrin pengajaran-pengajaran yang model-model begini, saudara. Itu kenapa? Karena ketidakdalaman dalam memahami Taurat. Saya mengajarkan kepada saudara, tetap kasih karunia Tuhan di atas kayu salib yang diberikan kepada kita itu adalah keselamatan. Ya, kita akan di-covery oleh kasih karunia Tuhan, yakni keselamatan itu. Sehingga Bapa di surga itu melihat kita, bukan lagi melihat kita, tapi melihat darah Yesus yang kita imani sudah mengcover kita. Tapi ketika kita sudah di-cover oleh kuasa darah Yesus, karena kita percaya atas pengorbanan Yesus di atas salib, di mana kita saat itu sudah dikuduskan, kekudusan ini kan kita harus jaga. Yang jaga siapa? Yang mempertahankan kekudusan itu siapa? Saudara dong, saudara yang punya hidup kok. Nah, dengan kuasa cover dari kasih karunia Tuhan itu, kita dimampukan, diberikan hikmat untuk bisa menolak dosa. Nah, dengan itulah kita belajar hukum Taurat. Supaya paling tidak kita yang sudah kudus ini bisa menjaga kekudusan sampai akhir kita sebagai manusia dengan menghindari dosa yang kita pelajari dari hukum Taurat. Jadi apakah mempelajari Taurat itu baik? Baik, saudara. Apakah dengan mempelajari Taurat dan melakukan hukum Taurat kita selamat? Tidak, saudara. Itu hal yang berbeda. Baik iya, membuat kita selamat tidak. Yang membuat kita selamat hanya darah Yesus. Ketika kita terima Yesus terus kita mati, kita nggak butuh hukum Taurat lagi. Kenapa? Kita nggak ada kesempatan untuk hidup lagi. Sehingga kalau nggak punya kesempatan untuk hidup lagi, umur panjang, ya kita tidak akan berbuat dosa dong. Tapi kalau kita akhirnya diberikan umur panjang sama Tuhan, sebagai manusia yang hidup di bumi ini, di dunia ini yang jahat ini, ada dong kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Paulus saja berkata, aku mau melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Karena dosa sudah ada dalam diriku. Aku tahu itu salah, tapi aku terus melakukannya juga. Ini Paulus loh yang ngomong, ayatnya jelas banget tadi.
Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang harus dipahami oleh kita masing-masing. Nah, memiliki pemahaman seperti ini, punya pendalaman seperti ini, itu butuh keintiman dengan Tuhan dan kerendahan hati. Saya tidak bilang tafsiran saya yang paling baik ya saudara. Tapi coba berangkat dari tafsiran sederhana saya. Saya nggak pakai bahasa aslinya. Karena tadarusan Alkitab kan begitu. Saya hanya mengupas aja yang ada di otak saya bagikan. Sometimes kalau saya dengar lagi kadang-kadang nggak terstruktur karena memang tadarusan Alkitab ini tidak saya buat dengan penafsiran terstruktur. Kalau Bapak Ibu ingat, saya bikin tadarusan Alkitab ini cuma bermaksud menarik saudara untuk suka membaca Alkitab. Jadi saya membaca Roma 7 tadi, saya nggak baca sebelumnya, saudara. Ya saya berdoa seperti kita tadi sebelum mulai berdoa. Terus saya langsung baca Roma 7, dan langsung apa yang ada di otak saya, di kepala saya bagikan. Tanpa pendalaman. Dengan harapan saudara akhirnya mau juga. Paling tidak memulai dengan cara seperti itu. Karena banyak orang kan berkata, saya nggak bisa baca bahasa Yunani, Pak, seperti Pase. Saya nggak tahu juga cara cari tahu arti katanya gimana, bentuk katanya gimana. Saya kan nggak belajar teologi ya. Akhirnya orang-orang yang model begini, punya argumentasi seperti ini, nggak mau baca Alkitab dengan lebih dalam lagi. Maka saya kasih contoh tadarusan Alkitab ini. Saya nggak melihat bahasa aslinya, saya nggak membaca tafsir, saya nggak berdoa secara khusus gitu. Nggak seperti kalau saya siapkan program khotbah gitu. Apalagi ya juga living in wisdom. Makanya kan saya bilang, saya minta maaf seminggu ini, mungkin 2 minggu ini saya nggak akan bikin program di living wisdom karena badan saya hampir dari pagi sampai malam ada di rumah sakit menjaga ibu saya. Bikin program seperti itu nggak bisa cepat, ya paling nggak 3-4 jam, saudara. Meskipun itu udah ada di otak, kan harus saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Karena saya dalam living wisdom kan membagikannya slide by slide. Butuh waktu. Ya. Jadi, saya berharap tadarusan Alkitab yang gaya saya ini, itu memicu saudara, supaya saudara akhirnya mau membaca Alkitabmu sendiri. Pemahamannya sederhana. Dengerin saya. Apa yang saya bagikan kadang-kadang kok loncat-loncat ya, tidak terstruktur. Lah, emang seperti itu kalau kita membaca tidak dengan pemahaman teologi, tafsir, ilmu tafsir yang benar gitu ya. Saya mengajak saudara untuk coba baca, coba pahami, coba bagikan dengan sederhana aja. Yang ada di kepala dikeluarkan. Nah, inilah gaya saya. Ya. Sampai akhirnya saudara nanti merasa butuh sesuatu lebih lagi, maka ikutlah kelas-kelas yang saya buat di The Way. Supaya saudara punya skill itu. Membaca Alkitab gimana, teologi gimana, menafsirkan Alkitab bagaimana. Nanti pelan-pelan akan saya bikin kelas-kelas seperti itu, Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang ini, coba ikuti gaya saya dalam tadarusan Alkitab ini. Baca, renungin, terus coba ngomong gitu, apa yang kau pahami. Kalau kita ngomong, kayak ngomong gini kan masuk ke kuping saya juga kan, suara saya ini kan. Itu kadang-kadang yang saya ucapkan, masuk kedengaran di kuping, masuk kotak, loh kok gue ngomong begitu? Kayaknya kurang pas, maka saya ulangi lagi. Nah inilah emang yang harus dilakukan. Kalau kita awam membaca Alkitab, ya seperti ini wajar. Nah ini yang saya mau bagi. Apa spirit ini yang saya mau bagi. Bahwa membaca Alkitab itu ya kalau kita mau sungguh-sungguh, meskipun kita awam, nggak punya ilmu sama sekali, itu menarik kok. Saya baca Alkitab cuma berapa menit, ini ngomong bisa panjang, saudara. Berdasarkan ayat-ayat tadi dengan pemahaman sederhana. Ya, saya nggak lihat bahasa aslinya ini. Kalau udah dibikin bahasa aslinya, saya dalami konteksnya, tentu akan bisa terstruktur. Ya, poin-poinnya lebih jelas. Ini kan saya nggak random aja gitu. Tiba-tiba lagi mau ngomongin ayat 19, tiba-tiba langsung ayat 26. Ya. Tergantung apa yang ada di pikiran saya. Nah, inilah yang saya mau bagikan kepada saudara supaya saudara ngeh gitu loh. Bahwa tadarusan Alkitab itu memang tujuannya seperti ini. Ya. Kalau saudara mau belajar lebih, bukan di sini. Di kelas-kelas yang saya buat. Maka ikut pendaftarannya. Ya. Ada kelas teologi proper di hari Sabtu datang. Ya. Bayarnya cuma 100.000 kok. Sebulan. Ya. Saya rasa saudara mampu. Daftarkan dirimu. Tadi pengumumannya ada di bagian awal. Ya. Di scan atau di telepon. Nomor telepon Bu Esther, nanti saudara akan didaftarkan dalam kelas itu dan kita belajar di situ. Nah, disitulah kita belajar lebih dalam lagi, lebih sistematis lagi,
Saudara bisa bertanya juga dengan dosen, bisa dengan saya juga. Gitu ya saudara ya. Semoga dipahami dan saudara benar-benar bisa semakin jadi orang Kristen yang memahami kebenaran. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, kita akhiri untuk episode kali ini. Sekali lagi saya mohon saudara yang diberkati lewat program ini bawa pergumulan doa saya ya untuk orang tua saya. Ya, ada situasi yang kurang baik ketika saya rekaman ini ya tentang orang tua saya secara medis. Saya berharap semua bisa dukung dalam doa supaya yang buruk itu dijauhkan dari ibu saya. Ya, kita sama-sama beriman agar Tuhan beri yang terbaik buat ibu saya. Andai kata Tuhan izinkan yang buruk harus dialami ibu saya berharap dukungan saudara supaya ibu saya bisa kuat dalam melewati semua itu sampai waktunya Tuhan. Ya, jadi saya mohon didoakan juga supaya saya kuat karena biarpun saya sudah dewasa, sudah seusia ini, ya ibu is ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya sudah cukup lama, saya selalu bilang, saya sama ibu saya tuh kadang-kadang sering ciong. Ya, nggak akur gitu. Nggak akur tuh bukan berarti musuh-musuhan, nggak. Itu kita kalau udah nongkrong berdua, duduk satu kursi berdua, itu ngomong enaknya 15 menit. Karena kalau udah ngomong soal sinetron, ngomongin soal keadaan dunia, cara berpikir kita tuh sudah berbeda. Ya, saya anak tahun 90-an, ibu saya anak tahun 50-60-an gitu ya. Cara berpikirnya tuh sudah berbeda. Jadi kita akhirnya ya sering berbeda pendapat gitu ya. Ya bukan ribut berantem kayak gimana, enggak, berbeda pendapat. Jadi ya akhirnya ya gimana gitu kan. Saya lebih nahan diri gitu karena ini orang tua saya. Jadi meskipun demikian ya ibu is ibu kan saudara. Ya, ya kalau nggak ada dia nggak ada saya gitu kan. Jadi ya saya jujur ya dalam situasi yang ya butuh dukungan saudara lah ya. Saya berharap saudara dukung doa saya supaya saya terus kuat dan saya bisa mempersiapkan juga diri saya sebagai pelayan Tuhan dalam program-program Tadarus Alkitab dan terutama khotbah minggu depan ya. Saya siapkan khotbah yang sudah ada di otak saya, di hati saya, Tuhan sudah suruh, dan supaya saya ada waktu untuk mendalaminya, menguliknya lebih dalam lagi, mempersiapkannya dalam bahasa khotbah sehingga minggu besok kalau saya berkhotbah tentang hal itu benar-benar jadi berkat buat saudara. Di tengah sedikitnya waktu saya, karena harus menjaga ibu saya di rumah sakit, saya masih bisa punya waktu untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Mohon doanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Makasih Tuhan, ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Terus urapi hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengikuti tadarusan Alkitab kita ini sepanjang waktu. Dari kitab pertama Injil Lukas sampai kitab terakhir surat Roma di perjanjian baru yang akan kita selesaikan dalam beberapa waktu ke depan. Berkati kami agar semakin cinta Tuhan, cinta Alkitab, semakin kenal Tuhan dengan kebenaran yang sejati yang kami dapatkan dari pembacaan Alkitab kami. Makasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Doa saya yang terbaik buat saudara dari Tuhan Yesus. Dan God bless you all.